Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan peserta webinar. Sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doakan saya pimpin secara Katolik yang lain dapat mengikuti. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapak, Yesus, dan Roh Kudus. Kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu pada pagi hari ini, sehingga kami dapat berkumpul kembali untuk mengikuti webinar. Tuhan, kami serahkan webinar pada pagi hari ini dari awal hingga akhir acara ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami sehingga webinar ini dapat bermanfaat bagi kami semua. Doa yang kurang sempurna ini akan kami sempurnakan dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami kepada surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Memasuki agenda selanjutnya, kita akan mendengarkan sambutan dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Dharma Djendika, Ibu Retno Dewi Pulungsari, Sarjana Hukum, Magister Sains, Magister Hukum, yang sekaligus akan membuka acara webinar pagi hari ini. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Ibu Retno. Terima kasih. Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan teman-teman mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Suatu saat yang berbahagia kita bisa bertemu dengan momen yang sangat luar biasa hari ini untuk webinar yang diadakan oleh Fakultas Hukum Universitas Katolik Dharma Djendika. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan yang diberikan oleh narasumber kita yang luar biasa hari ini, Bapak FX Joniono Raharjo, Sarjana Hukum dari law firm FX Joniono Raharjo yang saat ini berada di Bali. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan pada kami untuk bisa belajar bersama terkait dengan investasi yang saat ini sedang cukup marak. Apakah investasi yang ada saat ini cukup aman atau tidak, karena setiap orang selalu ingin mencoba mencari opsi yang lain untuk melakukan investasi selain investasi yang sudah konvensional dengan perbankan. Di dalam saat yang sangat berbahagia ini kita dapat mendengarkan saja bersama terkait dengan aspek dari keperdataan yang akan disampaikan oleh Bapak FX Joniono Raharjo, juga oleh Bapak Pak Ian, kalau dari dosen Fakultas Hukum, Bapak Matsian Yeksi Anakota, Sarjana Hukum, Magister Hukum, yang juga sudah mempersiapkan diri dengan luar biasa untuk memberikan yang terbaik hari ini. Untuk itu, tanpa memperpanjang waktu, saat ini dengan rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, untuk webinar dalam judul pandangan hukum terhadap binary option sebagai komoditi perdagangan berjangka di Indonesia, secara resmi saya buka. Selamat mengikuti webinar, semoga dapat berguna bagi pengembangan dan pengembangan hukum di masa yang akan datang. Terima kasih. Terima kasih atas sambutannya, Ibu Retno. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan moderator acara webinar pagi ini. Moderator akan dipandu oleh Ricky Sandi, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Dharma Djendika. Baiklah, saat ini kita akan memasuki acara webinar dengan tema Pandangan Hukum terhadap Binary Option sebagai komoditi perdagangan berjangka di Indonesia yang akan dipandu oleh moderator kami. Kepada moderator, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada MC. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi kepada Ibu Retno Dewi Pulungsari, Sarjana Hukum, Magister Sains, dan Magister Hukum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Dharma Djendika. Dan selamat pagi juga kepada seluruh dosen Universitas Katolik Dharma Djendika, dan terima kasih atas kehadiran dari para peserta webinar
hukum pada pagi hari ini. Baik, pada pagi hari ini kita akan mengupas atau mengulik tentang pandangan hukum terhadap binary option sebagai komoditi perdagangan berjangka di Indonesia. Kita mengetahui bahwa Bimono itu diklasifikasikan sebagai judi online yang bertentangan dengan Undang-Undang nomor 19 tahun 2016. Selain itu, Undang-Undang nomor 10 tahun 2011 juga tidak dapat memberikan perlindungan hukum bagi transaksi yang dilakukan melalui Bimono. Oleh karena penting kita mengetahui pemahaman Bimono di Indonesia. Dan tidak berlama-lama lagi kita akan mendengarkan pemaparan dari narasumber. Yang pertama, saya akan mengenalkan satu persatu para narasumber yang hadir pada hari ini. Beliau bernama Franciscus Xaverius Jonyono Raharjo, sarjana hukum, lahir di Tuka, Bandung pada tanggal 3 Juni 1960. Pekerjaan beliau adalah advokat di law firm FX Jonyono Raharjo, sarjana hukum and partners. Riwayat pendidikan beliau menamatkan sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Udayana pada tahun 1983 sampai 1988. Riwayat pekerjaan beliau pernah di PT Tour East Indonesia pada tahun 1993 sampai 2002, kemudian di kantor hukum Ricky J. Brand SH Jalan Tukatye pada tahun 2003 sampai 2004, kantor hukum I Gusti Ngurah Arya Utama sarjana hukum pada tahun 2003 sampai 2005, BMN Law Office Jalan Seruni pada tahun 2006 sampai 2011, kantor advokat Imade Parwata sarjana hukum FX Jonyono Raharjo sarjana hukum Jalan Mertasari tahun 2019 sampai 2019, dan law firm FX Jonyono Raharjo sarjana hukum and partners Jalan Pulau Tarakan 26 pada tahun 2019 dan sampai sekarang. Pengalaman beliau juga banyak sekali, dari pengalaman organisasi, narasumber, maupun workshop. Baik, saat ini kita sambut Bapak Joni Yono Raharjo. Kita biasa panggil Bapak Joni, kebetulan beliau ini adalah managing partner di tempat magang saya saat ini. Selamat pagi Pak Joni. Selamat pagi. Ya. Selamat pagi semua. Bagaimana Pak Joni? Sehat Pak Joni hari ini? Sehat-sehat. Masih sehat, Pak. Baik Pak, tidak berlama lagi, mungkin para peserta sudah ingin mendengarkan bagaimana ini dalam hukum perdata binary option, gitu Pak, dari pandangan hukum perdata. Di sini kita punya waktu 25 menit untuk Bapak dapat memaparkan dalam kajian hukum perdatanya. Silakan Pak, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Ricky, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, salam kebajikan. Tadi sudah diperkenalkan, nama saya Joni Raharjo, panggilan Joni. Sekarang advokat yang aktif di Denpasar. Terima kasih saya ucapkan pertama kepada Bu Retno yang memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing ilmu berkaitan dengan binary option. Ya, Ricky pada waktu itu meminta saya untuk membahas mengenai lebih banyak ke aspek hukum perdata dan pertanggungjawabannya binary option, apakah bisa digugat dan sebagainya. Oleh karena itu materi yang akan saya bawakan lebih banyak berkaitan dengan hal itu. Pada saat ini memang kita telah memasuki, ya orang bilang, revolusi industri 4.0. Di mana telah terjadi disrupsi teknologi yang begitu masif, ya, yang dicirikan oleh ada IoT, kemudian ada perkembangan bioteknologi, artificial intelligence dan sebagainya. Dan ini semua, ya, ini semua berarti berdampak besar pada interaksi kita dalam bisnis,
ya, dalam pemerintahan, lingkungan yang dibangun, dan juga semuanya menjadi digital, dunia diatur oleh algoritma. Disrupsi teknologi ini berdampak kepada pendekatan hukum dalam interaksi bisnis dan melahirkan bentuk-bentuk perbuatan hukum yang baru. Sehingga pendekatan yang biasanya didasarkan pada segmentasi geografis sekarang berubah menjadi pendekatan berdasarkan kriteria digital, ya, yang pelanggan potensialnya diidentifikasi dan berinteraksi melalui dunia maya. Hukum memang sampai saat ini belum bisa sepenuhnya mengejar ketertinggalan, sehingga kita masih berputar pada ketentuan-ketentuan yang ada. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, yaitu Undang-Undang mengenai IT, rasanya satu-satunya undang yang sekarang untuk menjawab kebutuhan berkaitan dengan perkembangan IT. Ya, namun undang-undang tersebut belum mampu mengimbangi pesatnya perkembangan IT, dan khususnya dalam aspek, ya, hukum hubungan perdagangan antara pelaku usaha dan ada pelaku usaha dengan pelaku usaha, ada pelaku usaha dan konsumen, dan apalagi dengan semakin berkembangnya konvergensi teknologi dan informasi yang begitu rumit, yang tentu membutuhkan juga pengaturan yang lebih detail berkaitan dengan itu semua. Salah satu masalah hukum yang sekarang menjadi banyak pembicaraan yaitu masalah binary option. Ya, memang banyak konsumen dirugikan, banyak muncul crazy rich yang memamerkan ya flexing dengan mobil mewah dan sebagainya. Ya. Kalau dilihat dari namanya binary option, ya, yang diperdagangkan adalah option. Kalau kita lihat di undang-undang berkaitan dengan perdagangan berjangka komoditi. Namun pada saat ini saya tidak membahas itu karena kita tidak masuk lebih jauh ke itu, tapi kita melihat apakah transaksi ini benar dan bagaimana tanggung jawabnya, dan konsumen bagaimana, apakah yang bisa dilakukan oleh konsumen, itu yang akan saya bahas. Ya. Memang si option sebagai instrumen dari derivatif, ya. Namun kalau kita search di Google berkaitan dengan ini semua informasi yang didapat, binary option itu lebih dikatakan sebenarnya bisnisnya ilegal, ya, karena tidak punya izin sebagai broker pialang, dan kemudian transaksinya juga tidak dilarang dan tidak mendapat izin dari Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi. Selain itu, binary option adalah lebih merupakan dikatakan di apa namanya di pemeriksaan polisi lembaga lebih dilihat sebagai perjudian yang berkedok trading, yang menang kalahnya sudah diatur. Artinya kalau menang tidak mencapai 100%, tapi kalau kalah mencapai 100%. Kemudian juga isinya juga tebak-tebakan, kalau memang naik ditebak dan kemudian dapat dan sebagainya. Tapi itu semua dikategorikan sebagai judi. Masalah sekarang, hukum apa yang berlaku dalam kasus binary option, karena kejadian di dunia maya. Ya kan, jadi kejadian di dunia maya, sebenarnya hukum apa yang berlaku? Kalau dilihat semua perbuatan hukum yang dilakukan di dunia maya, dilakukan oleh orang-orang yang berada di dunia nyata. Dan perbuatannya pun dilakukan di lokasi tertentu di dunia maya. Sarana yang digunakan adalah media online. Namun dampak perbuatan tersebut di dunia maya, dampak perbuatan tersebut berada di dunia nyata. Jadi perbuatan dilakukan di dunia maya, pelakunya adalah orang-orang yang ada di dunia nyata, alat yang digunakan adalah media hardware yang ada di dunia nyata. Dampak kerugian yang dialami oleh orang-orang yang berada di dunia nyata. Interaksi dan perbuatan hukum yang terjadi melalui atau dunia maya adalah sesungguhnya interaksi yang dilakukan oleh orang antar sesama yang ada di dunia nyata. Oleh karena itu, apabila terjadi pelanggaran hak atas perbuatan hukum melalui
atau di dunia maya, maka pelanggaran hak tersebut adalah pelanggaran hak atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh orang-orang di dunia nyata. Dan hak orang-orang yang dilanggar adalah hak orang-orang yang ada di dunia nyata. Oleh karena hukum yang diterapkan semestinya juga dengan hukum yang berlaku di dunia nyata. Sebelum kita membahas lebih lanjut, mestinya kita lihat dulu apakah ada hubungan hukum antara binary option, afiliator, dan konsumen. Kan itu yang kita lihat. Dalam kasus binary option ini, hubungan hukum itu memiliki 3 unsur ya. Ada person yang hak dan kewajibannya saling berhadapan, itu antara konsumen, afiliator, dan kemudian binary option. Ada objek yang menyebabkan timbulnya hak dan kewajiban, objeknya option, ya underlying dan sebagainya. Kemudian ada hubungan antara pemilik hak dan pengembang kewajiban atas objek. Kan itu menjadi tiga unsur tersebut menyebabkan adanya hubungan hukum antara pelaku usaha dalam hal ini binary option dan juga dibantu oleh afiliator atau influencer dan konsumen. Kalau dilihat dari 3 unsur itu jelas ada hubungan hukum antara binary option dan konsumen, dan hukuman ini terjadi ya ketika terjadi transaksi. Transaksi itu timbul karena ada penawaran jelas, offer dari BO dan ada acceptance dari konsumen. Atau dari option dari konsumen, BO-nya bisa jadi afiliator atau influencer. Bertemunya 2 hal ini menimbulkan kesepakatan. Ya, dalam hukum perdata kesepakatan kan harus sahnya kesepakatan berdasarkan pasal 1320, yaitu cakap melakukan perbuatan hukum, ada kesepakatan cakap, dan kemudian ada sebab yang halal, ya. Ada sesuatu yang diperjanjikan. Jadi ada 4 unsur: sepakat, cakap, sesuatu yang diperjanjikan, dan sebab yang halal. 2 di atas, 2 syarat di atas kan menyebabkan perjanjian dapat dibatalkan, 2 yang di bawah, 3 dan 4 menyebabkan perjanjian batal demi hukum. Dalam 4 syarat ini, ya wajib dipenuhi untuk sahnya perjanjian transaksi antara binary option dan konsumen. Kalau kita lihat dari pemberitaan atau apa yang disebutkan di atas, binary option kan dikatakan sebagai berbisnis secara ilegal. Ya, binary option secara ilegal, tentu yang dihasilkan juga ilegal. Oleh karena itu, kalau lihat dari 4 syarat tersebut, maka ada 1 syarat yang tidak terpenuhi, yaitu syarat keempat, yaitu sebab yang halal. Karena fakta sementara yang kita lihat tadi berdasarkan pemberitaan yang perlu kita search di online yang memang ilegal. Jadi syarat keempat tidak dipenuhi. Dengan tidak dipenuhi syarat keempat, berarti kan perjanjian batal demi hukum. Ya, perjanjian batal demi hukum. Kemudian dengan perjanjian batal demi hukum, lalu siapa yang bertanggung jawab atas kerugian? Kan itu yang harus kita lihat. Pertanyaannya, apakah binary option dapat digugat atas kerugian yang diperoleh oleh konsumen? Tapi harus kita lihat dulu. Pertama, sahnya perjanjian tadi sudah kita lihat. Ada 1 yang tidak terpenuhi, yaitu syarat keempat. Ya, syarat keempat yang menyatakan sebab yang halal. Sekarang batal demi hukum itu apakah dapat dibebankan sepenuhnya kepada binary option atau juga kepada konsumen? Ya. Kalau kita lihat di ketentuan KUH Perdata pasal 1338, itu jelas di situ bahwa selain ada kebebasan berkontrak, ada juga itikat baik. Ya, itikat baik itu melekat sebenarnya dalam perjanjian, memang tidak menjadi dalil 4 syarat, tetapi kalau kita baca di situ dalam perjanjian itikat baik menjadi suatu hal yang melekat. Jadi transaksi itu harus dilakukan dengan itikat baik, bukan hanya oleh binary option, juga oleh konsumen. Berdasarkan prinsip itikat baik, ya ketika melakukan transaksi dengan binary option, konsumen harusnya mendasarkan diri pada prinsip itikat baik. Ya. Jadi konsumen harus berikat baik, artinya konsumen pun dengan kemampuannya, dengan pengetahuannya, kehati-hatiannya, dan ketelitiannya yang wajar, semestinya dapat mengetahui apakah binary option itu adalah lembaga yang sah.
selama hal itu tidak disembunyikan, artinya kita sebagai konsumen atau konsumen yang mempunyai kemampuan, mempunyai ketelitian, yang menggunakan ketelitian dan kemampuan yang wajar dan cukup, sebenarnya harus mencari tahu apakah lembaga yang diajak bertransaksi itu adalah lembaga yang sah atau tidak. Itu sebenarnya sekurang-kurangnya semestinya yang ada pada konsumen. Dan kewajaran, hal yang sangat wajar adalah ketika orang berbisnis, pasti ada izin usaha. Itu juga mesti dilihat, apalagi bisnis yang berkaitan dengan option, perdagangan derivatif, pasti ada izin usaha. Sehingga asumsinya sebenarnya konsumen tahu bahwa itu adalah binary option adalah lembaga perdagangan derivatif yang tidak sah, seperti yang saya katakan tadi. Jadi berdasarkan prinsip itu, maka dapat dikatakan batal demi hukumnya itu menjadi tanggung jawab bersama, baik binary option, afiliator maupun juga konsumen. Karena konsumen tidak menggunakan prinsip itikat baik ketika melakukan transaksi. Dan itu menjadi gini. Sehingga apakah konsumen punya dapat menggugat? Sulit juga, karena dia bertanggung jawab juga sebagai konsumen yang beritikat baik. Karena undang-undang melindungi pembeli adalah pembeli yang berikat baik. Pihak ketiga juga yang berikat baik, yaitu di pasal 1338 dan juga di pasal 1341 juga disebutkan pihak ketiga yang melakukan transaksi dengan itikat baik akan dilindungi undang-undang. Tetapi dalam hal ini kalau kita lihat menurut pandangan saya, konsumen pun juga tidak beritikat baik karena tidak mencari tahu sebenarnya apakah bisnisnya legal atau tidak. Kemudian kalau kita lihat dari pemberitaan, binary option juga sebenarnya adalah disebutkan sebagai judi online yang berkedok trading. Judi online yang berkedok trading. Sehingga kalau kita kaitkan dengan pasal 1788, konsumen tidak bisa konsumen sebagai yang bertransaksi dengan BO karena itulah judi online juga tidak bisa menuntut pengembalian uang atas apa yang dia lakukan. Kalau kita lihat dari pasal 1788 berkaitan dengan perjanjian untung-untungan, perjanjian judi. Namun sebenarnya pasal 1791 bisa dipakai apabila memang transaksi ini dalam transaksi ini konsumen tidak mengetahui atau dengan upaya yang sungguh-sungguh dan mencari tahu bahwa binary option itu sebenarnya dia tidak tahu apakah legal atau tidak legal, kemudian apalagi afiliator mengatakan misalnya menyembunyikan sesuatu dan mengatakan itu legal. Sehingga pasal 1791 bisa dipakai. Ya, 1791 bisa dipakai yang isinya seorang yang secara sukarela membayar kekalahan dengan uang sekali-kali tidak boleh menuntut kembali uangnya kecuali bila pihak yang menang itu telah melakukan kecurangan atau penipuan. Tapi kalau kita menggunakan pasal ini sulit juga karena rasanya tidak masuk akal kalau kita sebagai konsumen yang beritikat baik tidak tahu apakah bisnis binary option itu legal atau tidak. Nampaknya walaupun konsumen tahu, tetapi mungkin ada ekspektasi untung yang besar menyebabkan dia melakukan ini. Sehingga menurut saya itikat baiknya memang tidak ada di dua belah pihak, sehingga tidak bisa juga menuntut baik berdasarkan perjanjian dalam prestasi maupun berdasarkan pasal 1791 ini. Kemudian kalau kita kaitkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, yaitu tentang pelindungan konsumen, apakah konsumen dilindungi? Sama juga prinsipnya. Kalau kita bertransaksi berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, transaksi harus dilakukan dengan itikat baik oleh pelaku usaha dan juga itikat baik oleh konsumen. Itu menjadi syarat. Apabila memang itu tidak dilakukan, sulit juga menjadi perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen karena itikat baik itu menjadi syarat yang inherent dalam perjanjian dan transaksi yang harus dilakukan. Kemudian kalau kita lihat di Undang-Undang Perlindungan Konsumen, di situ banyak ada kewajiban dan larangan yang semestinya diterapkan oleh pelaku usaha. Jadi pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas, jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa, serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. Kemudian juga pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau
memperdagangkan barang-barang dan jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian pelaku juga dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan suatu barang dan atau jasa secara tidak benar atau seolah-olah benar. Kemudian juga dilarang menggunakan kata-kata berlebihan seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung risiko, efek samping, tanpa keterangan yang lengkap. Kemudian menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti. Kemudian juga dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan, membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai harga dan tarif suatu barang dan jasa, kegunaan barang dan jasa, kondisi, tanggungan jaminan, dan sebagainya. Kalau jadi larangan itu dilanggar dan kewajiban tidak dipenuhi, jelas bahwa konsumen bisa dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Namun, seperti yang saya katakan tadi, syarat dalam transaksi adalah itikat baik oleh pelaku usaha maupun oleh konsumen sendiri. Sehingga Undang-Undang Perlindungan Konsumen rasanya juga sulit dipakai oleh konsumen. Ya. Lalu, masihkah konsumen punya peluang untuk melakukan tuntutan ganti rugi terhadap binary auction atau aviator misalnya? Menurut saya sih harus kita tunggu apa putusan pengadilan pidana berkaitan dengan ini. Kalau memang binary auction dinyatakan bersalah dan kemudian afiliator bersalah, maka itu satu-satu jalan yang kita pakai untuk nanti melakukan tuntutan perbuatan melangkum atas hal ini. Tapi kalau di secara perdata, kalau kita ambil semua tadi di atas, itu rasanya tidak bisa kita gunakan sebagai konsumen untuk melakukan penuntutan ke binary auction karena itu tadi alasan utama dan itikat baik itu tidak dilakukan dalam transaksi ini. Baik dalam perjanjian maupun dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, itikat baik itu adalah sesuatu yang melekat dalam perjanjian, melekat dalam transaksi, baik oleh konsumen maupun oleh pelaku usaha. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan, karena hal ini penting, ya penting artinya buat kita sebagai konsumen nantinya kalau melakukan transaksi dengan lembaga-lembaga yang sekarang lagi banyak sekali pinjol dan sebagainya, apakah mereka itu adalah sah atau tidak? Kita punya kewajiban kalau kita mau bertransaksi dengan itikat baik, kita punya kewajiban dengan kemampuan yang wajar untuk mengetahui bahwa sesuatu itu harus memiliki izin usaha. Apalagi secara nasional, pasti dan harus memiliki izin usaha. Kalau kita sudah tahu itu tidak memiliki izin usaha dan kita tetap melakukan transaksi, ya udah batal demi hukum dan kita juga menanggung kerugian atas kerugian itu karena kita tidak berikat baik melakukan transaksi baik secara online maupun secara offline. Itu kira-kira yang dapat saya sampaikan. Nanti mungkin kita bisa diskusi lebih jauh berkaitan dengan ini semua. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Joni atas pemaparan bagian perdata pada pagi hari ini. Kita akan lanjut ke narasumber yang kedua. Sebelum ini saya akan memperkenalkan narasumber yang kedua, Bapak Marsian Yeksi Anakota, sarjana hukum, magister hukum. Beliau merupakan dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Dharma Cendika. Riwayat pendidikan beliau, sarjana hukum di Universitas Patimura pada tahun 2017 dan menempuh magister hukum di Universitas Diponegoro pada tahun 2020. Beliau saat ini mengampu mata kuliah arbitrase, hukum cyber, sistem peradilan pidana, hukum acara pidana, tindak pidana khusus, etika profesi hukum, dan mata hukum acara PT-UM. Baik, tidak berlama lagi kita panggilkan Bapak Ian selaku narasumber kedua dalam webinar hukum kali ini. Selamat pagi Pak Ian. Ya, selamat pagi. Suara saya terdengar dengan jelas? Sangat jelas, Pak. Baik. Oke, selamat pagi Ibu Retno, selamat pagi Pak Junior, Pak. Salam kenal. Baik, Pak Ian mempunyai waktu 25 menit untuk memaparkan materi
Bapak. Waktu dan tempat saya persilahkan, Pak. Siap. Terima kasih. Saya mohon izin untuk share screen. Apa sudah terlihat di layar Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya? Bagaimana? Apakah sudah terlihat? Mohon izin. Oke, baik. Saya mulai. Perkenalkan, saya Marcian Iksana Kota, Sarjana Hukum Magister Hukum, dosen pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Dharma Cendika Surabaya, yang pagi ini ditugaskan untuk memaparkan materi dari sudut pandang hukum pidana. Kalau dilihat profil singkat saya sebenarnya tidak terlalu mendalami soal binary option ini, tapi karena menurut Prof. Edi Hiarie, apapun kepakaran kita, apapun keahlian kita, tapi kita tetap harus bisa mengerti dan memahami hukum secara umumnya. Nah, dengan demikian, saya mohon izin apabila di sini ada yang lebih memahami soal binary option maupun bahkan dalam aspek pidananya, mungkin nanti bisa kita berdiskusi untuk juga bisa menambah bahan bagi saya belajar. Gitu. Jadi saya mengambil judul topik pematerian saya dengan judul perbuatan dalam binary option merupakan perbuatan pidana. Kenapa saya mengutip, memberikan tanda kutip di kata perbuatan? Menarik bahwa itulah yang akan kita lihat. Perbuatan apa sih yang kemudian disebut merupakan perbuatan pidana. Nah, dalam pematerian ini saya akan lebih membahas terkait unsur pidana materialnya. Jadi akan sedikit sekali, bahkan sedikit saja saya singgung terkait dengan hukum acara atau formilnya. Gitu. Oke, baik. Saya rumuskan 3 permasalahan. Yang pertama, apa perbuatan dalam binary option dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana? Yang kedua, apa kualifikasi? Kalau kemudian dia dapat diklasifikasi, lalu kemudian apa kualifikasi tindak pidana dalam binary option? Dan yang ketiga, apa sih bentuk rumusan dan unsur tindak pidana dimaksud? Nah, 3 permasalahan ini yang kemudian akan saya coba paparkan agar kemudian dapat menjadi bahan diskusi kita dalam sesi tanya jawab nanti. Kita lihat yang pertama. Jenis perbuatan pidana dalam binary option. Dalam artikel-artikel yang coba saya kumpulkan untuk menyusun materi pagi hari ini, itu ada 2 hal. Yang pertama, cara kerja. Nah, cara kerja itu dia menentukan dan menebak suatu harga. Dan yang kedua itu apabila tebakan salah, trader rugi, penyedia layanan untung. Nah, ini menarik, saya coba menarik garis merah dengan apa yang disebutkan oleh Pak Joni tadi terkait dengan syarat dalam suatu transaksi, bahwa ada itikat baik. Nah, kalau dalam keperdataan saja harus ada itikat baik, berarti dalam pidana pun juga pasti unsurnya tidak jauh berbeda. Gitu. Lalu muncul pertanyaan berikut, jadi dapatkah dikategorikan sebagai perbuatan pidana? Dan apa jenisnya? Saya fokus kepada cara kerjanya, sama seperti yang disebutkan perbuatan yang saya berikan tanda kutip. Yang pertama, dalam artikel dan juga beberapa jurnal yang saya gunakan, ditemukan bahwa cara kerja binary option ini, dia dapat disebut sebagai yang pertama, dia memenuhi unsur judi online dan kemudian investasi bodong. Nah, judi online sendiri kita bisa merujuk pada pasal 27 ayat 2 dari Undang-Undang ITE tahun 2008 yang kemudian sudah diperbaharui pada tahun 2019 kemarin. Nah, selanjutnya yaitu investasi bodong. Dalam investasi bodong ini itu merujuk pada Undang-Undang Perbankan. Nah, ada dirumuskan dalam pasal 46 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992. Nah, tapi kemudian di dalam pasal 46 ini dia kemudian harus merujuk lagi, melihat kembali junto kepada pasal 16 dan pasal 17 undang-undang yang sama. Karena di pasal 16 dan pasal 17 ini mengatur tentang syarat diberikannya perizinan kepada kelompok, organisasi, atau apapun yang ingin mengumpulkan dana dari masyarakat. Nah, yang ketiga yang menarik bahwa binary option ini kalau dalam proses hukum acaranya dapat kemudian menggunakan tindak pidana pencucian uang. Apabila uang-uang yang digunakan, contoh aja ya, kasus Inrakens dan CS-nya itu, CS-CS-nya itu, kalau kemudian uang-uang yang mereka salurkan kepada dia itu merupakan bagian daripada hasil
kejahatan, maka kemudian undang-undang yang bisa juga digunakan yaitu Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang untuk kemudian mengejar, atau biasa kalau dalam istilah TPPU itu follow the money, mengikuti aliran uang tersebut sampai ke. Nah, itu 3 hal dulu, saya lanjutkan. Lalu kemudian karena kita akan melihat rumusan pasal, maka saya perlu mendasari dulu pemahaman kita terkait cara merumuskan tindak pidana. Gitu. Ada 3 bentuk cara merumuskan tindak pidana. Yang pertama, mencantumkan semua unsur, ini di dalam peraturan perundang-undangan. Mencantumkan semua unsur pokok, memberikan kualifikasi, serta mencantumkan ancaman pidana. Nah, yang kedua, mencantumkan semua unsur pokok tanpa memberikan kualifikasi, dan mencantumkan ancaman pidana. Yang terakhir, sekedar mencantumkan kualifikasinya saja tanpa unsur-unsur dan mencantumkan ancaman pidana. Nah, ini saya rujuk dari Adam Casaswi dalam bukunya tahun 2014. Ya, sekarang kita masuk. Saya memberikan lagi dulu satu fondasi untuk biar kita kemudian memahami materi ini lebih baik. Yang pertama, di semester 2 atau di semester 3 dalam materi hukum pidana kita ketahui bahwa unsur tindak pidana itu dibagi atas 2 dalam garis besarnya. Yang pertama secara subjektif dan juga unsur yang objektif. Unsur subjektif sendiri itu kita lihat subjek hukumnya, bisa orang, perseorangan, ataupun korporasi atau kelompok. Kemudian ada unsur kesalahan. Nah, 2 unsur subjektif ini yang kemudian melekat pada diri pelaku atau diri pribadi seseorang atau kelompok. Kemudian ada unsur namanya unsur objektif. Unsur objektif ini unsur di luar diri si pelaku. Yang pertama, perbuatan bersifat melawan hukum. Saya memasukkan formil di situ karena di dalam peraturan perundang-undangan yang akan kita bahas lebih mengarah kepada melawan perbuatan bersifat melawan hukum yang formil, atau bisa disebut di sini yang dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan. Nah, karena kita ketahui perkembangan hukum pidana sekarang sementara perbuatan bersifat melawan hukum juga dalam RKUHP juga sementara dirumuskan untuk melawan hukum yang material. Atau kalau dalam ilmu hukum pidana itu melawan hukum material itu hukum yang hidup di masyarakat atau hukum adat dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan atau diwajibkan oleh undang-undang, peraturan perundang-undangan dan diancam pidana. Dan yang terakhir, dalam suatu waktu, tempat, dan keadaan tertentu. Nah, ini sumber saya rujuk dari SR Sianturi tahun 2002. Lalu baru kita masuk kepada inti daripada apa yang akan kita bahas di pagi hari. Kita lihat, saya cantumkan di situ pasalnya agar tidak keliru. Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang ITE menyebutkan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, kemudian mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Di judul topik saya berikan judi online delik formil dan atau delik materi. Saya sengaja berikan ini agar kemudian bisa menjadi bahan perdebatan kita dalam diskusi. Kemudian di pasal 45, nah di sini perumusannya itu terpisah. Dia terpisah. Dia hanya merumuskan perbuatannya saja, tapi ketentuan pidananya itu dipisahkan. Ketentuan pidana itu kemudian diatur di dalam pasal 45 ayat 1 undang-undang yang sama, bahwa jika memenuhi unsur dalam pasal 27, kalau saya tidak keliru ada ayat 1 sampai ayat 6, nah kita fokus ke ayat 2, maka dipidana. Kemudian kembali lagi kita lihat kepada judul topiknya, deliknya formil dan atau delik material. Nah, bahwa delik formil dan delik material ini adalah delik formil itu melihat kepada perbuatan yang dilarang, sedangkan delik material melihat pada akibat yang dilarang. Menarik bahwa EY Kanter dan SR Sianturi berpendapat bahwa tindakan yang dilarang beserta hal keadaan lainnya dapat dengan tidak mempersoalkan akibat dari tindakan itu. Tapi kalau kita melihat pasal 27 ayat 2, kurang lebih judi online di dalam pasal ini bisa dirumuskan menggunakan delik formil dan atau delik material. Mungkin di sini nanti ada Bapak Ibu yang punya pendapat lain, boleh kita berdiskusi. Yang berikutnya, kita lihat unsur tindak pidananya. Sekarang kita membreakdown unsur-unsur.
Dari pasal 27 ayat 2, unsur subjektifnya adalah setiap orang, mewakili unsur subjektif. Kemudian dengan sengaja dan tanpa hak, mewakili unsur kesalahan. Dan unsur objektifnya mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya. Perbuatan yang dilarang. Nah, kemudian kita masuk ke yang berikut, yaitu investasi bodong. Kalau tadi kita udah lihat di online, sekarang kita lihat investasi bodong. Di situ saya menyebutkan merupakan delik formil. Mari kita lihat bersama dalam pasal 46 ayat 1 Undang-Undang Perbankan. Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan bentuk lainnya yang bersamakan dengan itu, tanpa izin dari menteri, sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 dan pasal 17, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 10 miliar rupiah. Nah, hal yang pertama bisa kita lihat adalah apa sih bentuk perumusan tindak pidana dalam pasal 46 ayat 1 ini. Nah, kita bisa kembali ke yang tadi slide sebelumnya yang sudah saya paparkan. Kemudian kita bisa lihat di situ saya sengaja memberikan warna berbeda untuk menghimpun dana dari masyarakat, untuk frasa menghimpun dana dari masyarakat, frasa tanpa izin usaha dari pemerintah, dan frasa pasal 16 dan pasal 17, serta frasa pidana penjara dan kata denda. Bahwa pasal 16 dan pasal 17 ini menjadi pengingat, menjadi warning bahwa harus ada izin untuk kegiatan usaha. Nah, binary option sendiri masuk dalam kategori apa? Seperti tadi disebutkan oleh Pak Joni tadi, bahwa dia masuk karena dia harus mendapatkan izin dari Bapeti dalam arti komoditi berjangka, maka dia akan masuk dalam, menurut saya, dia masuk di dalam deposito berjangka. Nah, dengan demikian, kalaupun kesimpulannya adalah menghimpun dana dari masyarakat tanpa izin usaha dari menteri, dalam hal ini adalah, mohon maaf saya kurang terlalu tahu izinnya, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bapeti, maka dipidana. Apa pidananya? Bisa penjara dan denda. Lalu kemudian kita lihat unsur-unsurnya. Nah, di dalam pasal 46 unsur subjektif adalah barang siapa. Di sini sudah termuat unsur kesalahan juga. Jadi dia melekat langsung di dalam barang siapa tersebut. Nah, ini menarik karena di sini tidak ditemukan, di dalam rumusan pasal tidak ditemukan formulasi kalimat atau formulasi kata yang menunjukkan unsur kesalahan dari pemahaman saya. Maka saya menyimpulkan bahwa pasal ini kata barang siapa, unsur kesalahan itu melekat juga ke dalam barang siapa tersebut, subjek hukumnya. Lalu kemudian unsur objektif. Nah, unsur objektif di sini adalah menghimpun dana dari masyarakat tanpa izin usaha. Merupakan suatu perbuatan dilarang. Nah, dari pemaparan saya tadi, materi yang sudah saya sampaikan, saya menyimpulkan. Yang pertama, perbuatan dalam binary option merupakan tindak pidana. Yang kedua, tindak pidana dalam binary option dikualifikasi sebagai judi online, deliknya material, dan kemudian investasi bodong, deliknya formil. Dan yang ketiga, kedua kualifikasi tindak pidana memenuhi unsur tindak pidana, yaitu unsur subjektif dan unsur yang objektif. Sekian dari saya, terima kasih. Selamat berdiskusi. Saya kembalikan kepada moderator, terima kasih.
Mohon maaf para peserta webinar hari ini dan Bapak narasumber. Ini moderatornya sedang kesusahan jaringan. Mohon izin untuk menunggu terlebih dahulu. Ya. Masuk nggak? Baru masuk. Maaf, tadi jaringan ada gangguan. Terima kasih kepada Pak Ian telah memaparkan dari kasus pidana. Baik, untuk para peserta yang akan bertanya, silakan untuk raise hand ataupun menulis di kolom chat. Sesi dulu. Ya, baik, saya pindah ke sini dulu. Bapak Davianus, silakan untuk bertanya kepada narasumber siapa. Oke. Baik, terima kasih sebelumnya. Sebenarnya sebagai sebuah topik yang berkaitan, saya tidak menetapkan narasumber tertentu sebagai pemberi jawaban ya. Cuman saya dalam case ini akhirnya sampai ya berdasarkan penjelasan dari kedua narasumber sampai pada sebuah kesimpulan yang saya sendiri belum paham apakah itu sebuah sesat pikir ataukah sebuah fakta yang terjadi ya. Bertolak dari kata izin ya, izin yang tadi dari narasumber pertama juga mengatakan tidak ada izin untuk binary option. Lalu ketika kita kaitkan dengan pasal 46 ayat 1 Undang-Undang Perbankan dari Pak Ian juga sama, bahwa kalau tidak ada izin menteri itu tidak bisa atau dikategorikan pelanggaran atau pidana. Nah, yang mau kita garis bawahi bahwa ya, sebagai pembelajar hukum kita akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa hukum kita ini bergerak pada area abu-abu gitu. Jadi sesuatu yang tidak punya izin kok bisa jalan seperti gitu loh. Nah, apa yang ditunggu? Apakah yang ditunggu itu sebuah actus reus untuk membuktikan mens rea-nya atau seperti apa? Jadi kalau tidak ada korban, maka tidak akan ditindak seperti begitu. Nah, seperti ini kan akhirnya menimbulkan korban. Kalau kita Bu Retno kan jelasin tentang viktimologi ya. Artinya korban yang tidak disengaja atau bukan niat korbannya atau disebabkan oleh regulasi ya, oleh pemerintah. Jadi menurut saya hal ini cukup mendasar karena pada kesempatan-kesempatan berikutnya pasti akan timbul korban lagi jika undang-undang kita ini tidak segera dibenahi. Berarti kita menyadari bahwa banyak sekali tumpang tindih aturan kita sehingga di satu sisi dilarang tapi di sisi lain tidak ditindak sejak awal, menunggu sampai terjadinya akibat dari perbuatan pidana itu sendiri. Nah, dari sini saya minta mungkin tanggapan dari ya mungkin dari sisi praktisi ya, dari Pak Joniono, Bapak Joniono, dan mungkin dari Pak Ian, dari sudut normatifnya harusnya seperti apa? Karena binary option sendiri masih di bawah naungan Bapepti saja. Bagaimana dengan undang-undang yang lainnya, misalnya itu belum ada izin yang resmi. Demikian, terima kasih. Baik, kepada Pak Joni mungkin bisa dijawab terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Ini memang fakta yang kita tidak bisa
tidak bisa abaikan. Memang kenyataan di lapangan memang banyak sekali lembaga yang melakukan bisnis tanpa izin. Itu banyak. Pinjol-pinjol itu dari sekian ratus, sebagian besar tidak berizin. Kemudian koperasi, sekian ratus ribu koperasi simpan pinjam, banyak yang tidak berizin. Banyak yang melanggar pasal 16 Undang-Undang Perbankan yang dikatakan oleh Pak Marsian tadi. Pasal 16 kan mengatakan kalau dikeluarkan harus ada izin Bank Indonesia, saudara. Harus izin Bank Indonesia menghimpun dana dalam bentuk simpanan, itu harus izin Bank Indonesia. Kecuali diatur oleh ketentuan tersendiri. Koperasi diatur oleh ketentuan sendiri, tetapi menghimpun dana dari masyarakat itu kan harus dalam bentuk anggota, calon anggota koperasi lain dan anggota koperasi lain, kan begitu undang-undangnya. Tetapi dalam praktek banyak sekali koperasi simpan pinjam yang berpraktek sebagai bank, bukan sebagai koperasi, tetapi menghimpun dana dari masyarakat. Anggotanya 20, tetapi depositonya dimiliki oleh 100 orang. Dan beberapa sudah menjadi kasus hukum dan sudah dihukum, seperti di Sukoharjo dihukum manajernya 5 tahun dengan denda 10 miliar. Kemudian di Semarang dan banyak lagi. Dan itu sampai sekarang faktanya masih ada koperasi-koperasi yang berpraktek menghimpun dana di masyarakat. Dan itu tidak ditindak oleh aparat. Mungkin karena terlalu banyak, ya. Ada isu sebenarnya mau diserahkan ke OJK untuk pengawasan koperasi simpan pinjam, tapi OJK nggak mau karena jumlahnya sampai ratusan. Yang ada bank yang ada sekarang pun mereka tidak bisa pengontrolannya sudah setengah mati, apalagi kamar yang koperasi simpan pinjam yang jumlahnya ratusan ribu. Itu persoalannya. Sehingga dalam praktek di lapangan memang banyak. Kemudian nanti ke depan seperti yang Pak katakan tadi, memang pasti korban akan selalu ada berkaitan dengan usaha-usaha yang ilegal. Ya, usaha-usaha ilegal artinya bahwa memang tidak berizin. Kalau usaha mikro, UMKM memang banyak juga yang tidak berizin untuk melakukan usaha. Ya. Risikonya itu tadi, kalau memang tidak dipersoalkan, kalau tidak menjadi masalah hukum, ya aman-aman saja. Ya, karena hukum kan jelas resort kalau mereka dapat menyelesaikan secara baik-baik, oke, aman saja. Tetapi ketika jadi masalah hukum, ya secara normatif pasti itu yang akan dipakai. Ya, 4 ketentuan tadi, 4 unsur tadi, salah satunya disebut halal. Tidak berizinkan bertentangan undang-undang. Berarti menjadi batal demi hukum. Paling itu aja yang akan dipakai untuk penyelesaian kalau itu memasuki ranah hukum. Jadi kalau tidak, ya masyarakat akan selalu melakukan bisnis karena ekspektasi untung itu menjadi dasar. Bukan lagi dia melihat apakah legal atau tidak legal. Tapi ekspektasi keuntungan, kemudahan. Ya, apalagi pinjol-pinjol itu mudah sekali. Kemudian kalau di beberapa tempat yang saya temui di beberapa tempat di Indonesia ada koperasi sobek. Jadi dia tidak menjadi anggota, hanya pinjam 1 juta dikasih kwitansi, jadi sobek kwitansi jadi. Ya itu sebenarnya menghimpun dana juga dari masyarakat tanpa izin Bank Indonesia sesuai dengan pasal 16 Undang-Undang Perbankan. Itulah. Jadi fakta di lapangan memang banyak, Pak. Cuman aparat tidak melakukan antisipasi atas hal ini, tetapi melakukan pemadam kebakaran ketika terjadi masalah baru itu dipersoalkan. Tapi bukan antisipasi, karena begitu banyaknya mungkin sehingga sulit dikontrol. Tetapi kalau jadi masalah ya udah dipadamkan, ya, pemadam kebakaran yang dipakai. Dan kemudian menurut saya sih penegakan hukum di Indonesia memang tidak sejalan dengan kesadaran hukum. Banyak sekali pelanggaran di jalan-jalan, tapi tidak pernah diberi sanksi sehingga kesadaran hukum tidak pernah meningkat. Ya, kalau diberi sanksi terus-menerus mungkin kesadaran akan meningkat, tapi faktanya kan memang tidak pernah disanksi. Ya, itu gambaran yang menurut saya yang ada di lapangan, dalam praktek di pengadilan pun juga banyak hal-hal yang demikian. Tetapi ya itulah hukum di Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Joni. Mungkin sekarang ke Pak Ian untuk bisa menjawab juga pertanyaan dari Pak Daviadis. Ya, terima kasih moderator. Selamat pagi, Bung Tony. Jadi menarik tadi pertanyaan Bung bahwa izin bahwa itu menandakan bahwa hukum Indonesia bergerak dalam ruang abu-abu. Nah, saya mau coba sedikit kembali lagi ke materi tadi bahwa menurut saya kenapa kemudian dia ada dalam ruang abu-abu. Yang pertama adalah fungsi pengawasan dari
lembaga yang terkait dengan pengumpulan yang terkait dengan hal ini itu kurang maksimal. Karena kenapa? Kita tahu Binomo itu bahkan sampai dia sudah melakukan promosi di berbagai media sosial setahu saya. Gitu. Sampai ternyata ketahuan bahwa aktor yang menjadi iklan tersebut juga hanya sekedar mampang doang. Kenapa fungsi pengawasan? Kembali lagi bahwa apakah lembaga tersebut mereka memahami tidak jenis rumusan delik atau perbuatan pidana dalam pasal 46 ayat 1. Tadi Bung Tony sampaikan bahwa sudah ada korban. Nah, dengan demikian itu merupakan akibat daripada perbuatan. Nah, kalau kemudian delik dalam jenis investasi bodong ini, itu dia kemudian merubah menjadi delik material, maka memang korban. Tapi di dalam investasi bodong ini, dia merupakan jenis delik yang formal, delik atau perbuatan pidana yang melihat pada perbuatan yang dilarang. Makanya kenapa saya menegaskan bahwa pengawasan kurang. Binomo sudah jalan lama, baru kemudian tiba-tiba dinyatakan baru kemudian dia muncul dan dibilang ada kasusnya gitu. Mungkin karena kita yang baru tahu persoalan tersebut, ataukah mungkin memang lembaga tersebut yang kemudian baru tahu atau bisa juga membiarkan hal ini terjadi. Karena delik yang ada di dalam pasal 46 ayat 1 ini adalah delik yang formal, delik yang melihat pada perbuatan yang dilarang. Menghimpun dana dari masyarakat tanpa izin usaha dari menteri, sebagaimana diatur dalam pasal 16 dan 17, dapat dipidana. Harusnya sejak awal Binomo ini mulai jalan, kalaupun ternyata dia masih harusnya dilakukan penegakan hukum gitu. Tapi dalam artikel yang saya temukan, Bapeti hanya bilang bahwa Binomo ini dilarang gitu. Mereka mengeluarkan pernyataan bahwa Binomo itu dilarang investasi yang ilegal gitu. Tapi kemudian ketika baru heboh di mana-mana, baru kemudian mereka melakukan penegakan hukum. Menurut saya itu kan satu hal yang terlambat gitu. Harusnya fungsi pengawasan mereka berjalan dengan baik. Ketika ada mereka nyatakan dilarang, ketika mulai aktivitas Binomo ini langsung di-cut. Itu Bung. Jadi apa yang tadi disampaikan oleh Bung Tony bahwa bergerak di ruang abu-abu bisa demikian. Tapi kalau kemudian fungsi pengawasan dan kemudian penegakan hukumnya berjalan dengan baik, maka saya pikir ruang abu-abu ini bisa dipastikan putih atau hitam. Gitu. Dan sekali lagi saya tegaskan bahwa karena investasi bodong dalam hal ini Binomo itu dia masuk dalam rumusan pasal 46 ayat 1, maka dia harusnya sudah diberikan penegakan hukum sejak perbuatan itu dilakukan. Apa perbuatannya? Melakukan pengumpulan dana dari masyarakat tanpa izin dari menteri. Jadi kalau dilakukan, tegakkan. Itu dari saya, moderator. Terima kasih Bung Ton untuk pertanyaannya. Baik, terima kasih kepada narasumber. Bagaimana Pak Tony, apakah cukup? Terima kasih. Hanya sedikit menambahkan, mungkin sedikit kegalauan ya, kalau saya mengatakan kegalauan terhadap hukum kita ini. Hukum bergerak pada posisi subsistem sosial ya. Jadi terkadang istilah ekonomi hukum misalnya itu saya lebih tertarik melihat ini dari perspektif ekonomi hukum ya. Jadi hukum itu hanya sebagai konstruksi penyangga dari ekonomi gitu. Mungkin memang agak Marxis ya, tapi sebenarnya ini fakta bahwa pemerintah tuh nggak mungkin lah patroli cyber itu 24 jam kok, tidak mungkin tidak tahu ya. Jadi itu lucu kalau memang satu kelalaian itu saya rasa enggak juga, tapi hemat saya ya, menurut saya, tapi faktanya seperti itu. Kalau sudah ada korban baru ada pemadam kebakaran seperti kata Pak Joni tadi. Kenapa itu tidak dari awal? Karena mungkin pemerintah juga dalam hal ini bidang-bidang terkait itu masih belum
familiar dengan sistem-sistem bisnis yang dijalankan, sehingga mereka juga kesulitan untuk menentukan ya apakah ini sebuah kesalahan atau tidak. Tapi yang fatalnya adalah bahwa ada beberapa undang-undang yang justru ayat-ayatnya itu bertentangan dan kontraproduktif, sehingga hukum-hukum kita tuh memang menjadi hyper regulation ya. Jadi hukum undang-undang yang satu bertentangan dengan undang-undang yang lain gitu. Jadi menurut saya fakta ini dan ini suatu pembiaran atas korban yang terjadi, dan ini akan berlanjut sampai waktu yang belum ditentukan karena memang kondisi kita seperti ini. Tapi sejauh ini saya memahami dari penjelasan fakta yang dipaparkan oleh Pak Joni bahwa memang itu terjadi, dan sisi formalitas yang ditampilkan oleh Pak Marcian tadi dapat dipahami. Terima kasih atas penjelasan dari kedua narasumber. Baik, terima kasih Pak Tony. Ya, untuk para peserta yang lain, jika ada pertanyaan atau masih ada kebingungan, atau teman-teman peserta merupakan dari korban Bimono atau pelaku, nah, itu bisa tanya, ini gimana nih? Ada jalan keluar lain nggak biar uangku ini balik? Nah, seperti itu. Baik teman-teman, silahkan untuk resen atau bisa menulis di kolom chat bentuk pertanyaan dari teman-teman semua. Mumpung kita ini masih pagi, masih fresh, kita bisa bertukar pikiran bagaimana cara kita untuk mengetahui investasi yang seperti ini, bagaimana nih jalan keluarnya. Silakan teman-teman dari para peserta webinar hukum Universitas Katolik Dharma Cendika pada pagi hari ini, silakan. Bagaimana teman-teman? Apakah ada pertanyaan kembali kepada para narasumber? Kalau teman-teman malu untuk raise hand, bisa menulis di kolom chat. Gitu. Kalau tahu teman-teman malu untuk mengutarakan isi hatinya tentang Bimono ini seperti apa, binary option yang teman-teman jalankan ini gimana gitu. Baik, ini ada pertanyaan dari Bu Tika. Selamat pagi, izin bertanya bagaimana cara kita sebagai masyarakat agar tidak terjebak pada investasi bodong. Terima kasih. Pada narasumber, silakan untuk bisa dijawab. Mungkin dari Pak Ian dulu ya. Silakan dari. Oke, baik. Terima kasih moderator. Selamat pagi Bu Tika. Jadi sebenarnya Bapeti itu sudah memberikan satu sarana, satu media Bu. Ketika masyarakat ingin melakukan investasi agar tidak terjebak, baiknya yang pertama dilakukan adalah mengecek apakah si A, si B, atau si C ini
yang mereka ingin mengumpulkan dana ini punya legalitas nggak sih sebagai pelaku usaha di bidang BPK. Nah, bagaimana cara mengeceknya? Bisa dicek di bapeti.go.id. Saya kirim websitenya biar nanti kalau di sini ada yang mau investasi, melihat, yang pertama dilihat, saran saya adalah lihat dulu dia itu legalitasnya ada enggak, Indonesia mengakui dia enggak secara hukum, itu daripada nanti kita menjadi korban untuk investasi tersebut. Jadi bapeti.go.id nanti bisa dicari saja di Google. Nah, di situ nanti untuk dicek. Nah, itu saya kirim di chatbox, bisa dicek di situ. Nah, di situ nanti disampaikan, oh ternyata ini tuh dia tuh legal. Nah, baru kemudian setelah itu baru tinggal diikuti saja arahan daripada website tersebut harus seperti apa dan bagaimana. Kurang lebih seperti itu, moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yang. Untuk Pak Joni, bagaimana Pak? Kalau dari pandangan Bapak nih, biar tidak terjebak investasi bodong, bagaimana Pak? Maaf Pak, suaranya masih di-mute Pak. Mic-nya Pak Joni masih di-mute. Baik, sudah dengar ya? Sudah kedengaran? Sudah. Sebagaimana dikatakan oleh Pak Ian tadi, memang sih kita harus melihat lingkup usahanya. Ya, kalau memang perdagangan berjangka komoditi ya itu tadi. Tetapi kalau pinjol P2P itu OJK. Ya, kita lihat izin dari OJK. Dan kalau koperasi, badan hukum dan izin usahanya beda. Izin usahanya tergantung wilayah keanggotaan. Ya, apakah kabupaten kota, atau lintas kabupaten kota, atau lintas provinsi, provinsi kementerian, lintas kabupaten kota dinas di provinsi, kalau kabupaten kota dinas di kabupaten dan kota. Itu karena praktek di lapangan investasi bodong itu bukan hanya dilakukan oleh semacam binary option, tetapi banyak koperasi juga melakukan itu dan menjadi korban dengan masyarakat yang tingkat bawah. Ya. Saya ada nangani satu kasus, bahkan mereka dari 25 orang itu uangnya nggak bisa diambil sekitar belasan miliar, dan satu meninggal lagi stroke karena hasil jualannya di pasar. Ya, itu artinya itulah tadi bahwa legalitas itu harus dilihat, karena sebagaimana saya katakan tadi, itikat baik dalam transaksi itu adalah kemampuan kita untuk memastikan bahwa usaha itu adalah legal. Itu sangat wajar. Bahkan ketika orang berusaha pasti seharusnya legal. Itu wajar sekali. Ya. Oleh karena itu berusaha untuk mencari. Sekarang kan mudah berlaku online, Google dan segala macam, kemudian ke departemen berkaitan dengan itu. Jadi sebenarnya cukup mudah untuk mengetahui izin atau legalitas dari usaha yang dilakukan. Karena itu tadi yang saya katakan, kalau kita bertransaksi dengan lembaga-lembaga yang tidak punya legalitas, ya kita tidak dilindungi, itu aja. Ya. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Joni. Bagaimana teman-teman? Bisa bertanya kembali, mumpung kita masih dalam webinar hukum. Bagaimana teman-teman? Apakah ada pertanyaan kembali? Ya, silakan Pak Yang. Ya, saya mohon izin menambahkan, benar tadi kata Pak Joni bahwa ketika tidak ada legalitas, kemudian kita menginvestasikan uang kita di situ, maka tidak ada perlindungan hukum. Nanti terakhir kita minta perlindungan hukum lah, wong kamu yang ngisi di investasi bodongnya ada legalitas, gimana mau minta perlindungan hukum dari negara gitu, meminta pengembalian gitu. Nah, saya pikir apalagi
anak-anak muda zaman sekarang ya, anak-anak muda bukan zaman sekarang tapi anak-anak muda penting untuk juga bisa memahami alur bagaimana proses investasi, bagaimana mengecek legalitasnya, kemudian bagaimana memahami hak saya sebagai warga negara ketika saya terjadi, di bagian manakah perlindungan hukum terhadap saya mulai kemudian berlaku. Nah itu penting untuk kemudian kita mulai melakukan investasi, baik itu investasi bodong maupun investasi yang memang sah. Tapi ya semoga di sini tidak ada yang menjadi korban investasi bodong gitu. Karena nanti dia ujung-ujungnya adalah kita menuntut perlindungan hukum. Itu menjadi pertanyaan nanti ketika Anda melakukan investasi bodong, perlindungan hukumnya di mana? Menjadi pertanyaan. Dan kembali lagi seperti tadi disampaikan oleh Pak Joni bahwa harus ada itikat baik. Gitu. Kembali lagi ke situ. Bisa menjadi pertanyaan. Mungkin itu dari saya, moderator, yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Saya tambahkan sedikit saja, Pak. Karena saya banyak berkecimpung di koperasi. Untuk koperasi memang banyak juga yang menjadi korban. Jadi penting bahwa untuk koperasi simpan pinjam yang boleh mendapat layanan adalah anggota. Jadi ingat kalau kita investasi di situ kita menjadi anggota. Kalau kita tidak menjadi anggota, ya kita juga melanggar. Koperasi melanggar Undang-Undang Perbankan pasal 16 dan junto pasal 46. Kita ya berarti kita juga tidak terlindungi karena kita menjadi investor yang tidak sah karena kita bukan anggota. Karena syarat koperasi adalah anggota yang mendapat layanan anggota, calon anggota dalam waktu 3 bulan harus menjadi anggota. Kemudian koperasi dan koperasi lain. Kalau koperasi lain harus ada perjanjian antara koperasi dan koperasi. Jadi ya tambahan saya. Ya, baik. Ini ada pertanyaan lagi dari Bu Tika terkait dengan pinjol. Apabila kita tidak melakukan pembayaran pinjol ilegal atau tidak memiliki izin, apakah ada perlindungan hukum bagi kita? Nah, baik. Mungkin Pak Ian bisa menjawab terlebih dahulu. Oke, baik. Terima kasih, moderator. Pinjol, kalau kita tidak membayar, apakah kita punya perlindungan hukum ataukah tidak? Saya mohon izin, saya kurang terlalu memahami soal mekanisme pinjol dan kemudian perlindungan hukumnya, tapi saya mencoba menjawab bahwa secara umum ketika kita melakukan pinjol, itu perlindungan hukum bagi kita adalah perlindungan hukum tergantung. Mau perlindungan hukum mana nih? Perlindungan hukum dana kita ataukah perlindungan hukum diri kita? Nah, kalau menurut saya secara umum maka perlindungan hukum yang diberikan yang bisa didapatkan ketika kita melakukan pinjol adalah data pribadi kita. Data pribadi kita agar tidak kemudian disebarluaskan. Kebetulan ada pernah pengalaman tetangga saya pinjol, kemudian data pribadinya dia disebarluaskan, akhirnya dia ditelepon sana sini. Gitu. Nah, padahal data pribadi adalah sesuatu yang dilarang untuk kemudian disebarkan secara tidak bertanggung jawab. Mungkin itu yang bisa saya jawab, moderator dan Bu Tika. Terima kasih, Bu. Ya, baik. Terima kasih Pak Yang. Kemudian kita ke Pak Joni. Bagaimana Pak? Baik. Pinjaman online itu banyak sih, dan banyak yang tidak berizin. Izin kan harus dari OJK. Kemudian kalau kita melihat kepada perlindungan hukum, artinya uang kita bagaimana, ya kembali ke ketentuan pasal 1320, ya unsur keempat mengatakan sebab yang halal. Dengan tidak ada izin berarti itu bertentangan dengan undang-undang. Karena sebab yang halal itu tidak boleh undang-undang, kebiasaan, kemudian dan sebagainya. Ya salah satu aspeknya adalah bertentangan dengan undang-undang. Ketika bertentangan dengan undang, maka batal demi hukum. Batal demi hukum artinya bahwa sejak semula memang perjanjian itu tidak pernah ada. Soal sekarang apakah pinjol akan menagih ke situ juga legalitasnya tidak punya juga, dia tidak bisa juga menagih. Bisa menagih melalui debt collector mungkin, tapi kalau dibawa ke ranah hukum, dia pinjol juga tidak terlindungi. Uang yang ada di Anda, yang tidak dikembalikan, dia juga tidak ada masalah sebenarnya, karena dia tidak akan bisa menuntut, karena dia tidak punya legalitas. Dia melanggar hukum, undang-undangnya batal. Jadi, cuman masalahnya nanti mungkin didatangi debt collector itu aja, ketika kita tidak membayar. Itu jawaban dari saya.
Baik, terima kasih Pak Joni. Ini ada lagi pertanyaan dari Pak Tony. Dasar hukum penindakan kejahatan kasus binomo menggunakan Undang-Undang ITE dan TPPU. Apakah sudah tepat landasan yuridis dalam penanganan kasus ini? Baik, silakan dijawab dari Pak Ian. Oke, baik. Terima kasih moderator. Yang pertama, judi online diformulasikan secara yuridis dalam peraturan perundang-undangan sejauh yang saya ketahui dan saya dapatkan tidak ada rumusan judi online. Yang ada hanya kemudian menafsirkan penegak hukum kemudian menafsirkan bahwa pasal 27 ayat 2 ini karena dia memang ranahnya adalah mengatur tentang transaksi elektronik, maka kemudian ketika dia memiliki muatan perjudian, maka kemudian ditafsirkan oleh penegak hukum bahwa perjudian, secara sederhana perjudian yang dilakukan menggunakan sistem informasi, dokumen elektronik, dan kemudian informasi elektronik, maka dia bisa disebut sebagai judi online. Nah, tapi kemudian dalam formulasi peraturan perundang-undangan, saya sejauh ini belum menemukan ada rumusan yuridis yang bilang bahwa judi online adalah seperti ini. Itu kalau dilihat dari landasan yuridisnya. Nah, kemudian di Undang-Undang 1 tadi TPPU, ya menarik Bung bahwa berkaitan dengan transaksi elektronik ini kan kalau kita tarik ke tindak pidana pencucian uang, maka yang akan dicari adalah sumber dana yang digunakan ini dari mana. Kalau kemudian sumber dana yang digunakan ini adalah hasil kejahatan, maka menggunakan metode follow the money atau mengikuti aliran uang tersebut. Nah, saya pikir kalau menurut Ibu Yanti Garnasi, beliau bilang bahwa dalam acara hukum acara formilnya dapat digunakan Undang-Undang TPPU. Untuk apa? Untuk kemudian ketika dalam proses penegakan hukum, dana yang berhasil kemudian hasil penegakan hukum itu dia dikembalikan kepada para korban. Nah, itu menurut Dr. Yanti Garnasi, seorang pakar hukum dalam bidang undang-undang dalam bidang tindak pidana pencucian uang. Nah, jadi kalau kesimpulannya ditanya kembali bahwa landasan yuridisnya sudah tepat, saya pikir sejauh ini sudah tepat. Tinggal bagaimana proses pengawasan dan penegakan hukumnya aja. Itu. Jangan ada proses membiarkan perbuatan itu dilakukan. Itu sih dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Pak Yang. Ya, untuk teman-teman, apakah ada lagi pertanyaan sebelum kita mengakhiri dari sesi Mohon maaf, moderator. Mungkin tanya jawab berikut ini. Ya. Saya boleh menanggapi ya. Dari mungkin sedikit lebih mempertajam apa yang disampaikan Pak Ian tadi. Maksud saya adalah jangan sampai penegak hukum kita ini, gakum kita ini berlindung di balik asas legalitas itu sendiri gitu loh. Jadi kalau kita mau menafsirkan sebuah pelanggaran itu sebagai tindak pidana, maka pastinya asas legalitas, nullum delictum, nulla poena, sine previa lege poena li. Jadi kalau tidak ada delik ya tidak bisa disangkakan. Cuma yang saya takutkan adalah kita mengada-adakan delik gitu loh. Jadi karena belum ada undang-undang, kita menarik-narik dari sana sehingga akhirnya kesan pasal karet itu kuat sekali terhadap undang-undang ITE itu. Gitu loh. Jadi kita sendiri secara tidak langsung mendegradasi nilai hukum itu sendiri di mata masyarakat gitu. Masyarakat kan sekarang bukan masyarakat yang sebagian besar tidak melek hukum, sudah mulai melek hukum bahkan. Jadi kok tindakannya itu terjadi dalam ranah perdagangan online. Tapi kita menindaknya dengan undang-undang ITE, sedangkan undang-undang ITE ini spiritnya apa? Kalau kita tahu undang-undang ITE ini spiritnya itu adalah pencemaran nama baik. Kenapa kita sejarah undang-undang ITE itu sampai muncul itu karena seringnya terjadi olok-olok di publik ya, pencemaran terhadap pejabat seperti gitu ya, sehingga akhirnya
itu menjadi spirit Undang-Undang ITE, dan akhirnya Undang-Undang ITE ini sebenarnya nafasnya adalah pidana. Tapi masalah apakah masalah binomo ini bukan saja masalah pidana ya, tapi juga ada unsur perdatanya. Situ ada perjanjian antara konsumen dan pemilik dari aplikasi itu, sehingga kalau ITE ini hanya diterapkan hanya karena dia bersifat online, maka kita seolah-olah berlindung di balik asas legalitas yang kita agung-agungkan itu. Kita katakan bahwa kalau tidak ada delik tidak bisa disangkakan, tapi kita mengada-adakan delik dari undang-undang yang mungkin belum terlalu pas. Jadi menurut saya sih bahwa ini hanya sebuah perspektif ya, jadi bukan merupakan suatu tuduhan atau seruan LSM gitu. Jadi bukan, hanya kita mencoba mengkritisi situasi yang terjadi bahwa kalau seperti ini kita akan lebih rentan untuk diserang dengan asas legalitas itu sendiri. Jadi seperti senjata makan tuan. Kita menggunakan asas legalitas, tapi justru kita mengkhianati asas legalitas itu sendiri. Mana ada undang-undang tentang perjudian online atau maksud saya tentang perdagangan online yang menipu masyarakat, belum ada sampai sekarang. Yang ada itu ITE, TPPU, dan hal-hal yang berkaitan secara tidak langsung. Nah, di sini kan asas legalitas itu dikaburkan gitu loh. Kalau menurut saya dikaburkan. Kenapa dengan tidak bercermin dari kasus-kasus ini kita berusaha untuk menciptakan sebuah ruang di mana ayo kita buat undang-undang yang lebih pas tentang dalam menangani kasus-kasus seperti ini. Karena ini bukan baru pertama kali terjadi, dan korban akan menimbulkan korban lagi pada kesempatan-kesempatan berikutnya. Itu mungkin salah satu insight dari saya, Pak Marcian. Terima kasih, Pak Yan. Ya. Moderator mohon izin menambahkan dari Bung Tony. Halo. Ya, silakan Pak. Ya. Oke, baik. Terima kasih. Nah, saya mungkin sedikit kembali lagi kepada kita melihat, saya sepakat dengan Bung Tony bahwa ada asas legalitas yang kemudian jangan diperluas gitu. Bahwa kembali lagi kita lihat asas legalitas itu kan dia memuat 3 prinsip ya. Dia memuat 3 prinsip. Yang pertama ada lex scripta, ada lex serta, ada lex scripta dan temporis delicti. Bahwa kalau kita lihat lex scripta itu dia harus tertulis, kemudian lex stricta itu kemudian dia harus harus rigid, dia tidak boleh diperluas. Dan yang terakhir dia temporis delicti atau dia tidak retroaktif gitu, tidak bersifat kembali sebelum undang-undang tersebut hadir. Nah, undang-undang ITE sendiri bisa kita lihat, kembali lagi kita melihat pada cara merumuskan tindak pidana di dalam pasal 27 ayat 2 tersebut. Bahwa tidak ada menyebutkan judi online, perjudian online, hanya menyebutkan perjudian. Nah, dengan demikian berarti seperti yang saya katakan, penegakan hukum kemudian mereka menafsirkan bahwa oke, perjudian berarti ketika dalam. Ingat bahwa undang-undang ITE itu akan selalu berkaitan dengan 3 hal. Sistem informasi, sistem elektronik, dokumen elektronik, dan data elektronik. Ketiga hal ini akan selalu berada di dalam hal yang berkaitan dengan judi online. 3 hal ini akan selalu ada. Ada dokumen elektronik, sistem elektronik, dan data elektronik. Nah, 3 hal ini mendasar yang bagi saya kemudian penegak hukum itu berani untuk meluaskan perjudian yang dimaksud menjadi perjudian online. Kemudian kalau ada yang mau menulis mempermasalahkan soal ini, silakan saja. Bisa menulis dalam artikel online atau artikel jurnal. Itu sangat menarik. Jadi diskusi kita pagi hari ini itu bisa kemudian dia menghasilkan satu kajian akademik yang bisa dipertanggungjawabkan secara metode penelitian. Itu dari saya, Bung Tony. Terima kasih banyak. Moderator juga. Baik. Terima kasih Pak Yan. Untuk Pak Joni, bagaimana Pak? Apa bisa ada ditambahkan? Saya sih tidak banyak memahami mengenai hukum pidana, sehingga saya tidak banyak komen berkaitan dengan ini. Tapi dalam praktek TPPU itu sering dipakai oleh kepolisian. Apapun itu, kemudian kalau tidak jelas itu TPPU dipakai.
entah invasi bodong, kemudian apa yang dilakukan oleh koperasi, kemudian orang perorangan, jual beli tanah, kalau mesti itu akan dipakai. Karena TPPU itu polisi punya kewenangan menyita bahkan melebihi dari kerugian yang timbul. Itu sering dipakai di lapangan, itu praktek yang saya alami. TPPU sering dipakai di lapangan untuk menjerat orang-orang yang melakukan tindak pidana. Karena selalu mengatakan bahwa kalau memang uangnya dihasilkan oleh suatu tindakan yang dapat diduga atau tindak pidana atau dapat diduga pidana, istilah TPPU larinya. Oleh karena itu penyitaan gampang dan semua aset disita melebihi kerugian. Itu yang sering dilaksanakan di lapangan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Joni. Bagaimana Pak Tony? Pak, sudah cukup? Terima kasih. Banyak memperkaya saya juga. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada para peserta maupun terima kasih kepada para narasumber yang sudah berkenan untuk membagikan ilmu terhadap kami semua di sini sehingga kita memahami bagaimana cara langkah yang harus kita ambil ataupun langkah yang harus kita mulai sebelum kita berinvestasi seperti itu. Apakah kita harus pertama kali melihat legalitas dari perusahaan tersebut, bagaimana sehingga ada sebuah payung hukum yang ada di Indonesia untuk melindungi kita juga dari aset kita itu bagaimana ketika kita melakukan investasi tersebut. Karena seperti yang tadi narasumber sampaikan bahwa Indonesia ini masih seperti pemadam kebakaran, adanya api baru pemadam kebakaran datang seperti itu. Semoga kita sebagai para akader dulu bagaimana sebelum ada yang mulai api kita sudah punya sebuah alat untuk mendeteksi terlebih dahulu seperti itu. Belum ada kejahatan kita sudah mulai untuk membuat peraturannya seperti itu. Terima kasih, selamat pagi kepada para narasumber maupun para peserta. Saya selaku moderator undur diri pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Baik, terima kasih moderator yang telah memandu sesi materi dan diskusi, serta para narasumber yang telah memaparkan materi yang sangat luar biasa. Mengingatkan kembali kepada para peserta, diharapkan untuk mengisi link presensi yang telah dikirimkan panitia melalui kolom chat Zoom. Dan sebelum menutup acara webinar ini, tak lupa kami segenap panitia menyerahkan sertifikat secara simbolis yang akan diberikan oleh Ibu Retno Dewi Pulungsari, Sarjana Hukum, Magister Sains, Magister Hukum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Dharma Djendika, kepada moderator kita hari ini, yaitu Ricky Sandi, yang akan diserahkan kepada Ibu Retno. Saya persilahkan. Untuk Ricky sebagai moderator hari ini, terima kasih untuk peran aktif dari Ricky di dalam sebagai moderator. Sekaligus saya juga mengucapkan selamat untuk Ricky yang ada sebagai asisten magang di kantor Pak Joniono. Semoga ini menjadi awal yang baik untuk bisa mencapai masa depan yang lebih baik lagi untuk Ricky. Sukses selalu Ricky, terima kasih. Baik, untuk yang selanjutnya, penyerahan sertifikat secara simbolis juga kami berikan kepada para narasumber hari ini. Kepada yang pertama, Bapak Marsian Yeksi Anakota, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Kepada Ibu Retno, kami persilahkan. Terima kasih Pak Ian yang telah memberikan materi hari ini dengan sangat luar biasa. Sebagai rekan kerja saya dalam ranah bidang hukum pidana, saat ini sudah memberikan pemaparan yang sangat luar biasa terkait dengan binary option dalam sudut pandang hukum pidana. Terima kasih Pak Ian. Baik, untuk yang selanjutnya penyerahan sertifikat secara simbolis juga kami berikan kepada narasumber Bapak FX Joniono Raharjo, Sarjana Hukum. Kepada Ibu Retno kami persilahkan.
pada rekan saya juga Bapak FS Junior Sarjana Hukum. Terima kasih banyak untuk waktu dan untuk kesempatan serta ilmu yang dibagikan kepada kami. Semoga apa yang telah dibagikan oleh Pak Junior kepada kami dapat menjadi pembelajaran yang luar biasa untuk mahasiswa maupun Bapak Ibu yang hadir saat ini. Terima kasih banyak Pak Junior. Saat ini karena Pak Joniono ulang tahun, jadi panitia memberikan selamat ulang tahun dengan ada ini lagu ulang tahun ya. Selamat ulang tahun Pak Joni. Terima kasih banyak untuk semua. Sekali lagi selamat ulang tahun Bapak. Terima kasih untuk semua atas doa dan atensinya. Sama-sama Bapak. Saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih Bu Retno. Selanjutnya diharapkan kepada seluruh peserta, narasumber, serta Bapak Ibu dosen untuk dapat menyalakan kamera karena kita akan berfoto bersama. Kepada yang bertugas kami persilahkan. Baik, ada 2 slide. Slide yang pertama 1, 2, 3. Slide yang kedua 1, 2, 3. Sudah. Dan sebelum meninggalkan acara webinar ini, kami umumkan kembali juga kepada seluruh peserta bahwa panitia akan memberikan informasi lebih lanjut mengenai sertifikat melalui grup chat WhatsApp. Baik, tak terasa kita sudah ada di penghujung acara dan kami mengucapkan terima kasih kepada para narasumber atas pemaparannya serta moderator yang telah memandu jalannya acara webinar pagi hari ini. Hadirin yang berbahagia, demikianlah acara webinar dengan tema Pandangan Hukum Terhadap Binary Option sebagai Komoditi Perdagangan Berjangka di Indonesia pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua dan terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Mewakili panitia bertugas, kami mohon maaf atas kesalahan maupun kekurangan selama berlangsungnya acara. Hadirin sekalian, sampai jumpa kembali dalam acara webinar hukum selanjutnya. Salam sehat dan sukses untuk kita semua. Terima kasih Pak Joni. Terima kasih Pak.